Shalom, kekasih nama Tuhan yang berada di rumah kita masing-masing saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari yang cerah ini, mari kita merendahkan hati kita dan kita berdoa untuk penyampaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan kiranya Tuhan yang berfirman menyapa kami, menyejukkan kembali hati kami dan mencerahkan pikiran kami. Kiranya firman-Mu yang menuntun hidup kami, dan firman-Mu yang menjadi jawaban atas segala masalah yang kami alami. Di dalam nama-Mu kami yakin dan percaya. Amin. Jemaat GAP dan Presiden Jombang dimanapun Anda berada saat ini, apapun yang Anda alami, Anda tidak sendiri. Karena hari ini kita akan belajar mengenai penyertaan pemeliharaan Kristus yang membebaskan. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar mengenai penyertaan pemeliharaan Kristus yang membebaskan. Kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 37 sampai 40. Injil Markus pasal yang keempat ayat 37 sampai 40. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di guritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pengalaman yang luar biasa, supranatural yang dialami para murid bersama dengan Yesus ketika di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, di situ diceritakan di ayat yang 37, datanglah taufan, dan itu bukan hanya taufan yang kalau kita tahu taufan itu udah luar biasa ya, Bapak. Ternyata di sini enggak seperti itu. Di situ dikatakan sangat dahsyat. Sekali lagi, sangat dahsyat. Kalau taufannya dahsyat itu sudah luar biasa, apalagi dikatakan sangat dahsyat. Jadi para murid berhadapan dengan suatu situasi taufan yang tidak hanya terjadi begitu saja, tapi dikatakan di situ sangat dahsyat sekali. Dan saya yakin percaya para murid, bila mana kita berada dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh para murid, mungkin kita juga akan mengalami ketakutan, bukan begitu Bapak Ibu? Di mana bencana juga terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Angin puting beliung, banjir di sana sini, corona pun terjadi saat ini. Bapak Ibu, kembali lagi di ayat 38, di situ dikatakan, dan ini yang saya garis bawahi, ini bukanlah pertanyaan, tapi yang ditangkap oleh Tuhan Yesus adalah pernyataan iman para murid, di mana para murid katakan, "Guru, tidak pedulikah engkau bahwa kita binasa?" Sekali lagi, ini sebenarnya bukan hanya sebuah pertanyaan, tapi yang Tuhan Yesus peroleh adalah ini pernyataan iman dari para murid, di mana mereka katakan pada saat itu ketika membangunkan Yesus di guritan, "Guru, tidakkah kau peduli bahwa kita binasa?" Kemudian ayat 39 di situ dikatakan, Yesus menghadapi angin itu dengan kata, "Diam, tenanglah." Dan tidak hanya tenang, di situ dikatakan, maka danau itu menjadi teduh sekali. Apa Bapak Ibu? Menjadi teduh sekali. Tadi taufannya itu sangat dahsyat. Sekarang tidak hanya Yesus tunjukkan pada para murid bahwa Yesus tidak hanya bisa menenangkan, namun suasana saat itu seketika saat itu juga
menjadi teduh sekali. Sedangkan di ayat yang 40 ada dua pertanyaan yang dikatakan Yesus pada para murid. Yang pertama, mengapa kamu takut? Why you are afraid? Mengapa kamu takut? Dan yang kedua, why do you not believe? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan inilah yang akan saya tanyakan bagi kita semua, jemaat GAP Damai Jombang yang ada dimanapun. Bapak Ibu yang terkasih, Corona menghantam perekonomian, menghantam kenyamanan hidup kita, dan menghantam kedamaian keluarga kita. Mengapa kamu takut? Mengapa ada takut, Bapak Ibu? Dan pertanyaan kedua, mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mengenal Yesus sebagai juru selamat kita sepanjang hidup kita, dari sejak lahir sampai saat ini. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun sudah menjadi Kristen dan kenal Yesus secara pribadi. Dan saya yakin Bapak Ibu memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Namun bila mana memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus ini, jika Anda mengalami kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depan Anda, pertanyaan yang sama yang ingin Yesus tanyakan pada Anda dan saya. Yang pertama, mengapa kamu takut? Dan yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Dua pertanyaan ini begitu sederhana, namun di dalam situasi yang tanpa suatu kepastian dan di dalam krisis yang kita alami, di mana corona ini tidak hanya berbicara ketakutan di sana sini, tapi antar keluarga sendiri, antara suami istri, hubungan suami istri mengalami kekhawatiran. Suami-suami, para suami yang bekerja mengalami kekhawatiran bahwa mereka suatu saat usaha akan berhenti atau terhambat, pengiriman kena PPKM akan disekat, dipersulit, keluar kota banyak sekali syarat, khususnya keluar pulau, apalagi keluar negeri saat ini. Ibu-ibu di rumah mengalami kekhawatiran, cukup enggak untuk hidup sebulan? Mungkin Juli sudah terlewati, ini masuk Agustus. Cukup enggak? Bisa enggak? Belum lagi tunggakan untuk pembayaran sekolah anak-anak. Anak-anak khawatir yang sebelumnya bersekolah bisa tatap muka, saat ini ternyata diputuskan untuk tetap daring, jarak jauh. Banyak sekali orang khawatir di sekitar kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti yang dialami oleh para murid, ketika badai itu terjadi dan ketika kita membawa Yesus bersama hidup kita, bersama keluarga kita, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika Yesus berada di dalam bahtera keluarga kita, ketika Yesus kita izinkan jadi pusat atas hidup kita, mengapa kita masih takut? Mengapa kita menjadi tidak percaya? Memasuki bulan Agustus, kiranya penyertaan, pemeliharaan Kristus membebaskan kita dari segala kekhawatiran kita, dari rasa ketakutan kita, dari segala hal-hal yang membuat kita kehilangan iman. Bisa jadi
saat ini di antara kita ada yang sedang berjuang. Mungkin kau mengalami kelemahan tubuh. Engkau mungkin belum tes, Anda mungkin belum tes, tapi ada rasa ketakutan, wah ini nanti COVID. Kalau COVID nanti identik dengan COVID. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau paparkan sebuah kebenaran fakta saat ini, bahwa 60% yang mengakibatkan imunitas seseorang saat ini mudah sekali menurun bukan karena virusnya, Bapak Ibu, namun karena ketakutan yang berlebihan. Jadi ketakutan yang berlebihan dapat menurunkan imunitas kita secara drastis, dan inilah yang berbahaya. Jadi ketakutan kita berlebihan dapat membunuh kita dan dapat mengancam nyawa kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua macam orang di masa pandemi ini. Yang pertama adalah pecundang, para pecundang kehidupan. Para pecundang kehidupan adalah mereka yang berhenti berusaha meski ada harapan di depan mereka. Itu adalah tipikal yang pertama. Sekali lagi, para pecundang kehidupan di masa pandemi ini adalah mereka yang berhenti berusaha dan berjuang meski ada harapan. Sedangkan yang kedua, para pemenang kehidupan adalah mereka yang terus berusaha meski di depan seakan-akan tidak ada lagi harapan. Sekali lagi, para pemenang kehidupan adalah mereka yang tetap berusaha meski seakan-akan tidak ada harapan. Yang manakah kita, Bapak Ibu? Apakah kita yang masuk kategori para pecundang kehidupan, ataukah kita yang masuk dalam tipikal orang para pemenang kehidupan? Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin engkau mengalami kekhawatiran mengenai kematian. Filipi yang pertama 21 katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian setiap orang sudah digariskan, Bapak Ibu. Mau apapun gayanya, mau kena COVID ataupun tidak COVID, kalau sudah waktunya pulang, ya kita pulang. Setuju katakan amin? Namun kalau kita belum waktunya pulang, mau sakit COVID separah apapun, sembuh. Apa Bapak Ibu? Sembuh, benar, sembuh. Dan seperti apa yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai penyertaan pemeliharaan Kristus yang membebaskan. Jika Yesus ada dalam bangsa keluarga kita, maka apapun masalah saat ini kita hadapi, usahamu, sakit penyakitmu, segala kekhawatiranmu terhadap kedamaian dalam keluargamu, maka kuasa penyertaan Allah itu, Immanuel itu terjadi jika kita tetap percaya. Kalau kita sudah percaya terhadap penyertaan Kristus, maka pemeliharaan itu, covering itu terjadi dalam keluarga kita. Dan kalau kita sudah disertai, terus kita sudah dipelihara, maka kuasa Kristus itu sendirilah yang akan membebaskan kita untuk melalui masa pandemi ini. Ketika yang lain mengalami krisis, engkau akan dimampukan untuk melaluinya. Ketika yang lain mengalami ketakutan, engkau akan mengalami penguatan. Karena Yesus besertamu. Karena kuasa Immanuel itu terjadi atas isi rumah tanggamu, terhadap usahamu, terhadap studi anakmu, dan apapun yang Anda alami.
Dan apapun yang Anda kerjakan, Tuhan sanggup buat berhasil. Di bulan Agustus ini, di dalam memasuki bulan yang baru ini, 2 pertanyaan diagnosa tadi yang Yesus katakan pada para murid perlu kita jawab. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tentu saja Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab di rumah masing-masing. Nah, saya yakin dan percaya dari kebenaran firman Tuhan di dalam judul perikop angin ribut diredakan ini, kita semua dikuatkan. Kuasa penyertaan, pemeliharaan Kristus telah membebaskan kita dari segala ketakutan kita. Percayalah, senantiasa Allah beserta kita. God is good all the time, and all the time God is good. Penyertaan, pemeliharaan Kristus membebaskan Anda hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kembali memberikan jawaban atas segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, dan kami yakin melalui firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan, kami mengalami penyertaan, pemeliharaan Kristus yang membebaskan kami dari segala masalah dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan dari jemaat GAP dan Gereja Jombang. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Studi anak, mantu dan anak cucu mereka, Tuhan memberkati satu persatu. Dalam nama Yesus tidak ada terlewatkan. Dan semua mengalami penyertaan, pemeliharaan Kristus yang membebaskan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.